Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Michael dari kelas LD10 jurusan Business Creation 2023. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang etika dalam bisnis untuk menjaga relasi bisnis. Bisnis merupakan salah satu elemen penting yang ada dalam kehidupan manusia. Karena dengan adanya sistem bisnis ini, manusia mampu memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Seiring berjalannya waktu, bisnis juga mengalami berbagai macam perkembangan. Seperti yang pada awalnya bisnis masih menggunakan sistem barter, hingga sekarang muncullah sistem uang dan bahkan sekarang sudah ada sistem cryptocurrency. Untuk etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika sendiri merupakan sebuah landasan atas nilai dan kualitas dalam bermoral. Etika pun mencakup analisis penerapan konsep benar salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Dengan semakin tinggi nilai etika kita, maka kita akan memberikan nilai positif bagi orang lain. Berdasarkan artinya, etika dan bisnis mungkin tidak terlihat berhubungan, tetapi karena dalam berbisnis tentu saja akan ada lebih dari satu individu, maka penggunaan etika bisa menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antar individu tersebut. Karena dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan adalah darah bagi sebuah bisnis. Dengan penggunaan etika akan berpengaruh positif terhadap individu-individu yang bersangkutan dengan bisnis tersebut. Dalam beretika bisnis, ada 5 prinsip yang harus kita pegang teguh. Yang pertama adalah prinsip kejujuran. Karena dengan menjadi jujur, perusahaan bisa menjaga hubungan baik perusahaan dengan perusahaan lain. Tidak hanya customer saja, perusahaan juga harus bersikap jujur terhadap supplier bahkan ke karyawan. Yang kedua adalah prinsip keuntungan. Tentu saja, setiap pebisnis pasti menginginkan keuntungan, dan itu tidaklah salah. Tetapi, sebagai pebisnis, kita harus saling menguntungkan, baik antar perusahaan dengan supplier maupun dengan customer. Tidak baik bila perusahaan mementingkan keuntungan dirinya sendiri dan melupakan keuntungan pihak lain. Berikutnya ada prinsip memperlakukan orang lain dengan layak. Di perusahaan marak terjadi seorang atasan yang memberikan tugas kepada karyawannya yang berlebihan. Meskipun dia adalah seorang karyawan, tetapi perusahaan harus tetap mempedulikan mereka dan memperhatikan hak-hak mereka. Dan yang terakhir adalah prinsip tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Sebuah perusahaan harus mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Jangan sampai perusahaan tersebut terganggu kegiatan operasionalnya karena tidak diterima oleh masyarakat sekitar. Ada beberapa keuntungan bila sebuah perusahaan menjalankan etika bisnis. Dengan menjalankan etika bisnis, sebuah perusahaan dapat membangun citra yang baik di mata pelanggan. Dalam bisnis, seorang customer berperan sangat penting dalam keberlangsungan sebuah bisnis. Maka dengan menjadi perusahaan yang memiliki citra yang baik, perusahaan bisa mendapatkan lebih banyak customer. Berikutnya adalah perusahaan bisa dipercaya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa seorang pebisnis harus bisa menjaga relasi dengan supplier. Dengan begitu, supplier akan bisa percaya dengan perusahaan tersebut dan terus bisa mensuplai perusahaan tersebut. Dan keuntungan terakhir yang bisa saya sebutkan adalah perusahaan tersebut bisa memiliki karyawan yang lebih awet, di mana karyawannya tidak keluar masuk dari perusahaan tersebut. Karena bila karyawan sering keluar masuk, akan mengganggu kegiatan operasionalnya. Dengan memiliki karyawan yang awet juga bisa menghemat banyak waktu dan tenaga. Tentu saja, bila sebuah perusahaan tidak menjalankan etika bisnis, akan ada sanksi yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Seperti hilangnya kepercayaan perusahaan terhadap berbagai pihak. Kepercayaan menjadi sangat penting karena bersangkutan dengan banyak orang, seperti supplier, konsumen, bahkan karyawan perusahaan itu sendiri. Dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut, pasti akan berdampak pada penurunan penjualan. Sanksi berikutnya adalah bisa dibenci oleh masyarakat sekitar. Bila sebuah perusahaan melanggar norma-norma yang dianut oleh masyarakat sekitar, akan berimbas kepada kebencian masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Dan bukan tidak mungkin bila masyarakat mengambil tindakan seperti melakukan demonstrasi atau unjuk rasa karena dianggap merugikan bagi mereka. Dan yang terakhir, bisa merusak hubungan antara perusahaan bahkan antar negara. Di era globalisasi ini, banyak perusahaan dalam negeri yang bekerja sama dengan perusahaan dari luar negeri. Dengan begitu, perusahaan tersebut telah membuka jalan persahabatan antara dua negara. Tetapi keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan tersebut sangat berpengaruh terhadap negara kita, karena pandangan negara lain terhadap negara kita bisa berubah jika perusahaan tersebut salah mengambil langkah. Maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis wajib dilakukan oleh setiap pelaku bisnis, karena menjaga relasi adalah salah satu kunci kesuksesan sebuah perusahaan. Bila sebuah perusahaan tidak memiliki relasi, maka akan sulit bagi perusahaan tersebut untuk bisa melakukan kegiatan operasional. Menjalankan etika bisnis juga memiliki beberapa keuntungan yang dapat berguna bagi perusahaan tersebut, yaitu perusahaan tersebut bisa membangun citra yang baik di mata konsumen. Berikutnya bisa menjadi perusahaan yang dapat dipercaya dan juga memiliki karyawan yang lebih awet. Agar bisa
mendapat keuntungan tersebut, ada 5 prinsip yang harus dipegang teguh oleh sebuah perusahaan. Yang pertama ada prinsip kejujuran, berikutnya ada prinsip keuntungan, memperlakukan orang lain dengan layak, berdampak baik bagi lingkungan sekitar, dan juga prinsip keadilan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih.